Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Nah, karena materi trigonometri ini cukup banyak, maka Ibu akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, hari ini kita belajar tentang sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk lebih jelas pembahasannya, kalian simak videonya sampai habis ya. Ya, sekarang kita ke pengertian sudut. Mungkin kalian sudah pernah belajar ya tentang sudut ini waktu SD. Nah, ini di sini pada gambar ini nih, dua gambar ini, jika ruas garis OA kita rotasikan dengan pusat O. Jadi ini kan ada garis nih, garis OA, terus kita rotasikan ya. Rotasikannya berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam ya. Nah, dia akan pindah menjadi OB. Nah, menjadi OB ya, ini OB sehingga terbentuklah suatu sudut yang dituliskan dengan sudut AOB ya nih, sudut AOB atau sudut O karena dia titik pusatnya di sudut O. Nah, si OA dan si OB ini kita sebut dengan dia kaki sudut. Sedangkan si titik O-nya ini kita sebut dengan titik sudut. Nah, di sini Ibu kasih tanda lambang sudutnya adalah theta. Tapi lambang dari sudut itu ada banyak ya, ada theta. Nah, ini theta nih seperti ini bentuknya, ada theta, ada alfa, ada beta, dan ada gamma. Ya, ini biasanya digunakan untuk menandakan suatu sudut. Nah, jika rotasi yang kita lakukan ini berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, nah ini nih, ya, ini dari titik A, kemudian kita rotasikan dia berlawanan arah jarum jam ke sini, ya kan? Maka dia akan membentuk sudut positif, ya. Sudutnya ini tetanya akan membentuk sudut positif. Tapi kalau rotasinya searah jarum jam, ya, jadi ke bawah kan, kalau jarum jam ke bawah gini kan? Nah, searah jarum jam, maka sudut tetanya tersebut menjadi sudut negatif, ya, ini. Ya, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ke letak sudut. Nah, letak sudut ini ada beberapa macam, ada beberapa bentuk. Yang pertama dia kita sebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 ini sumbu X, ini sumbu Y. Besar sudutnya itu antara 0 sampai 90 derajat. Ini kita sebut dengan dia ada di daerah kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 itu nilainya ada di letaknya di yang 90 sampai 180 nih, ya. Ini kan dari 0 sampai 90. Nah, kemudian ini 90 sampai 180. Jadi, kalau kuadran 2 dia letaknya ada yang berada pada yang 90 sampai 180. Kemudian kuadran 3 letaknya ada di sini dari 180 ke 270 derajat. Kemudian kuadran 4 ini dia letaknya pada 270 sampai 360. Jadi besarannya ini ya, putarannya ini dari sini ke sini besarnya. Nah, waktu SD kalian sudah pernah belajar tentang macam-macam sudut. Macam-macam sudutnya yang pertama yaitu sudut lancip seperti ini ya. Sudutnya itu antara 0 sampai 90 derajat. Kita sebut dengan sudut lancip. Ini ada di kuadran 1 yang ini. Kemudian sudutnya siku-siku. Nah, sudutnya siku-siku sudah jelas. Dia besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut tumpul. Besar sudut tumpul itu antara 90 sampai 180. Nah, ini yang ada di kuadran 2. Nah, ini dia bentuknya sudut tumpul ya. Bentuk dari sudut tumpul begini kan. Kemudian sudut pelurus. Nah, sudut pelurus itu berarti sudutnya dia lurus 180 derajat ya, dia garis lurus. Kemudian sudut refleks. Sudut refleks adalah yang besarnya dari 180 sampai 360 derajat. Jadi ini yang di kuadran 3 dan kuadran 4 kita sebut dengan sudut refleks karena besarnya lebih dari 180 tapi kurang dari 360 derajat ya. Sekarang kita masuk ke pengukuran sudut.
Nah, secara umum ada dua satuan untuk pengukuran sudut, yaitu yang pertama satuan derajat. Ini biasa yang kita gunakan ya, kalau misalnya bentuk sudut dia dalam bentuk derajat. Dan yang kedua adalah satuan radian. Nah, ini jarang kalian gunakan ya, tapi kali ini kita akan pelajari ini. Nah, kita tahu bahwa satu putaran penuh itu kan dengan berlawanan arah jarum jam adalah 360 derajat. Jadi kalau satu putaran penuh, ya kan, itu adalah 360 derajat. Nah, dengan demikian, jika busur lingkaran kita bagi menjadi 360 bagian yang sama, maka otomatis besarnya tiap sudut pusat yang terjadi adalah 1 derajat. Ya kan, satu putaran itu adalah besarnya 360 derajat kan? Ya, nah kalau kita bagi menjadi 360 bagian yang sama, maka masing-masing dia akan menjadi 1 derajat. Nah, karena untuk kepentingan ketelitian pengukuran sudut, maka satuan derajat dibagi menjadi 60 bagian lagi. Ya, tadinya kan awal tuh 360 derajat, dibagi 360 bagian yang sama, jadi 1 derajat. Nah, dari 1 derajat ini masing-masing kita bagi lagi supaya dia mendekati ketelitian. Dia dibagi lagi menjadi 60 bagian yang sama. Nah, 60 bagian yang sama ini kita sebut dengan menit. Kemudian dari tiap-tiap menit tadi itu kita bagi lagi menjadi 60 bagian yang sama. Nah, kita sebut dengan detik. Maka simbol ini, dia tanda kutip 1 ini kita buat untuk menyatakan ukuran sudut menit, ya. Kemudian kalau tanda kutipnya ada 2, itu untuk menyatakan ukuran sudut detik. Maka kalau kita buat secara matematikanya, lambangnya 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau kalau 1 menit itu sama aja dengan 1/60 detik. Dibagi ya. Kemudian kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik, maka 1 detik sama dengan 1/60 menit. Ya, sehingga kita bisa dapat nih kalau 1 derajat itu 60 kali 60 detik ya, karena kan tadi 1 derajat 60 menit, kemudian 1 menit 60 detik, maka kalau mau dari derajat ke dalam bentuk detik sama aja dengan 60 dikali 60 detik, maka hasilnya adalah 3600 detik, maka 1 derajat itu sama aja dengan 3600 detik ya. Ya, sekarang kita ke contoh ya. Di sini yang pertama, nyatakan 15 derajat, 45 menit, 50 detik ke dalam bentuk derajat desimal. Kemudian yang kedua, nyatakan 102,4 derajat ke dalam bentuk derajat menit ya. Kalau ini kan derajat menit detik. Nah, kalau ini diminta ke dalam bentuk derajat menit. Oke, langsung saja kita jawab. Nah, ini 15 derajat, 45 menit, 50 detik. Kalau kita jabarkan sama aja dengan 15 derajat ditambah 45 menit ditambah 50 detik. Nah, karena dimintanya ke dalam bentuk derajat desimal, maka ini semua yang bentuknya menit dan bentuknya detik, ini kita ubah ke dalam bentuk derajat. Ya, maka kita buat dia 1/1 ya, 1/1 menjadi ke dalam bentuk derajat. Nah, sebelumnya yang ini nih 50 detik ini kita ubah dulu ke dalam menit. Nah, karena tadi kan 1 menit itu 60 detik, maka kalau dari detik ke menit kita dikalikan sama 1/60 ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret nih si 0. Ya, 50/60 ini kita coret. Jadi hasilnya adalah 5/6. Ya, 5/6. Jadi 15 derajat tambah 45 menit ditambah 5/6 menit. Ya, jadi ini 15 derajat ditambah 45 menit ditambah 5/6 menit. Nah, kalau ada salah satu bilangan bulat, kemudian satu lagi bilangan pecahan, maka kita bisa jadikan satu. Apa? Jadi 45, 5/6. Ya, jadi 45, 5/6 menit. Nah, ini kita jadikan lagi ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya berarti kan kita kalikan seperti biasa ya. Kalau dari bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Maka 45 dikali 6 ditambah 5. Berapa?
Nah, ini 15 derajat ditambah 45 kali 6 adalah 270 ditambah 5 jadi 275 per 6 menit. Nah, ini dalam bentuk menit kita ubah ke dalam bentuk derajat. Tadi 1 derajat berapa menit? 60 menit kan ya. Maka kalau dari menit ke derajat, maka kita kalikan sama 1 per 60. Maka 15 derajat ditambah 275 per 6 dikali 1 per 60 derajat. Ya, nah ini kalau kita kalikan dia ke dalam bentuk desimal, maka dia akan menjadi 15 derajat ditambah 0,76 derajat. Nah, berarti 15 tambah 0,76 menjadi 15,76 derajat. Ya, ini jadi bentuk derajat desimal. Oke, sekarang yang kedua. Nyatakan 102,4 ke dalam bentuk derajat menit. Nah, ini 102,4 derajat sama dengan sama aja dengan 102 derajat ditambah 0,4 derajat. Nah, berarti yang 0,4 derajat ini kita ubah ke dalam bentuk menit karena diminta dalam bentuk menit, derajat menit. Nah, 1 derajat berapa menit? 60 menit. Maka kita kalikan sama 60 menit ya. Jadi 102 derajat ditambah 0,4 dikali 60 menit. 0,4 dikali 60 berapa? 24. Maka 102 derajat ditambah 24 menit. Maka kalau kita ubah dalam bentuk derajat menit, hasilnya adalah 102 derajat 24 menit. Ya. Nah, selanjutnya kita ke pengukuran sudut yang selanjutnya. Kalau tadi kita belajar pengukuran sudut tentang derajat, maka kali ini kita belajar tentang pengukuran sudut yang radian ya. Jadi satuan pengukuran sudut lainnya itu adalah radian atau kita singkat dengan rad. Ya, 1 radian adalah satuan ukuran pusat lingkaran yang panjang busur di depannya sama dengan jari-jari lingkaran. Oke, Ibu ke sini ke gambar ini. Ini ada gambar lingkaran kan? Nah, dia memiliki jari-jari, jari-jarinya R. Ini R, ya kan? Nah, 1 radian itu sama aja dengan kalau dari 2 garis ini nih, ya, ini panjang busur ini nih, panjang busur ini nilainya sama aja dengan nilai jari-jarinya. Ya, kalau panjang busur yang di depan titik pusat, ya titik pusat lingkaran ini, panjang busurnya besarnya sama dengan si nilai jari-jarinya. Ya, nih 1 radian adalah satuan ukuran sudut pusat lingkaran yang panjang busur di depannya sama dengan jari-jari lingkaran. Ya, nah 1 radian ini bersesuaian dengan panjang busur depan sudut pusat sepanjang R. Dengan demikian, untuk sudut pusat 2pi radian akan bersesuaian dengan panjang busur di depan sudut pusat tersebut sepanjang 2pi R. Ya. Nah, 2pi R itu sama aja dengan lingkaran kan? Maaf, 2pi R itu sama aja dengan keliling lingkaran kan? Yang sudut pusatnya 360 derajat. Nah, berarti ini satu lingkaran penuh kita sebut dengan, kita satu lingkaran penuh kan 360 derajat. Kemudian rumus keliling lingkaran itu kan 2pi R, ya kan? 2pi radian. Maka kalau 1 pi radian itu sama aja dengan 180 derajat. Sehingga kalau dari rumus ini kita bisa cari kalau 1 radian, pi ini kan pi radian, maka kalau 1 radian itu sama aja dengan 180 derajat dibagi pi. Atau kalau misalkan 1 derajat berarti sama aja dengan pi dibagi sama 180 derajat radian. Ya, Ibu ulang. 1 putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, karena keliling lingkaran itu adalah 2pi R, atau di sini kita 2pi radian, itu sama aja dengan 360 derajat, maka kalau 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, karena ini kan pi radian, kita harus carinya 1 radian, maka kalau 1 radian itu sama aja dengan 180 derajat dibagi sama si pi depan ini. Jadi maka di sininya 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Atau kalau yang ditanyanya ke dalam bentuk derajat, nah ini kan 180 derajat. Kalau derajat berarti ini dibagi sama 180 ya. Jadi 1 derajat itu sama aja dengan pi dibagi sama 180 derajat radian. Ya, ini untuk ukuran sudut yang lainnya selain derajat. Oke, kita ke contoh satuan radian ya. Nah, yang pertama ini
nyatakan 45 derajat ke dalam satuan radian. Kemudian yang B, nyatakan min 150 derajat ke dalam satuan radian. Kemudian nyatakan 2π/3 radian ke dalam satuan derajat. Nyatakan min pi/6 radian ke dalam satuan derajat. Oke, langsung kita jawab saja. Yang pertama, yang A 45 derajat. Karena dia mau diubah ke dalam bentuk radian, maka 45 derajat dikali sama pi/180 derajat. Jadi sama-sama dibagi derajat nih nantinya. Ya. Nah, ini kan derajatnya nanti kita coret nih, ya. Kemudian 45 sama 180. Dia bisa disederhanakan ini sama-sama dibagi berapa? 45 sama 180. Sama-sama dibagi 45. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4, ya kan? 45 dibagi 45 1, 180 dibagi 45 4. Maka dia jadi pi/4 radian. Ya. Selanjutnya yang bagian B. Min 150 derajat sama dengan, nah sama kayak tadi ya, karena mau diubah ke dalam bentuk radian, maka dikali sama pi/180 derajat. Sama kayak tadi, ini derajatnya kita coret, ini juga derajatnya kita coret. Kebetulan juga nolnya kita bisa coret ya. Ini coret nolnya, ini juga coret nolnya. Oke, nah berarti ini jadi 15, min 15/18. 15 sama 18 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3, ya 15 dibagi 3 berapa? 5, betul, 18 bagi 3. Nah, maka hasilnya jadi min 5π/6 radian. Ya, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan sampai dia sederhana. Ya, tapi kalau sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti itu jawabannya. Next. Sekarang bagian C, 2π/3 radian. Nah, karena mau diubah ke dalam bentuk derajat, maka 2π/3 dikali sama 180 derajat per pi. Nah, ini pi-nya bisa kita coret. Pi-nya kita coret, pi-nya kita coret. Kemudian 180 ya. Ini 180 sama 3 bisa kita bagi berapa? 60. 60 kali 2, dia hasilnya 120 derajat ya. Ya, contoh yang selanjutnya, min pi/6 radian ke dalam bentuk derajat. Maka min pi/6 dikali sama 180 derajat per pi. Ya, pi-nya bisa kita coret, ya kan, ini. Nah, sekarang tinggal 180 dibagi 6. Berapa? 30. Karena ada minus, maka jadi min 30 derajat. Ya, mudah ya? Ya, insya Allah mudah ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini khusus untuk yang segitiga siku-siku dulu, ya. Oke, nah ini pertama nih, ada segitiga siku-siku ABC, ya. Siku-sikunya ada di C, kemudian titik A dan titik B. Kebetulan sudutnya di sini Ibu buat sudutnya di alfa, di titik A, ya, di titik sudut A. Jadi Ibu tulis di sini bentuknya alfa. Nah, kalau pada segitiga, ini pelajaran kelas 7, kelas 7 SMP, kalau ada segitiga, ya, ini kan titik C, maka garis yang ada di depan titik C, ini garis AB, ini kita sebut dengan garis C kecil, ya. Kemudian titik A, ya, garis di depannya kan garis BC. Titik A, garis di depannya adalah garis A, ditulis dengan huruf kecil. Kemudian titik B, garis yang ada di depannya ini kan garis AC. Kita tulis di sini dengan garis B. Nah, supaya memudahkan, Ibu buat seperti ini nih ya, supaya kalian mudah paham. Sin alfa itu sama dengan D mi. D itu apa? D itu adalah depan, mi itu adalah miring. Jadi depan per miring, sin D mi, depan per miring. Nah, karena ini alfa, sin D depannya apa? Lihat depannya maju ke depan, oh ternyata adalah garis A. Kemudian miring, jangan sampai ketukar ya. Miring itu pasti selalu di garis yang miring ini nih. Ya, garis miring ini. Jadi A per C. Ya, kemudian cos alfa. Cos alfa. Cos adalah sami. Sa itu adalah apa? Samping.
Mi adalah miring, jadi samping per miring. Nah, ini sudut alfanya, sampingnya sebelah mana? Sampingnya yang ini, oh di bawah ini, ya. Jadi sampingnya adalah si garis B. Miringnya mana? Miringnya tetap si C, sama, ya. Jadi B per C. Kemudian tan alfa adalah desa, depan per samping. Depannya mana? Depannya adalah A. Sampingnya mana? Sampingnya adalah B. Samping si sudut alfa adalah B. Jadi tan alfa sama dengan A per B. Nah, kemudian ada istilah lainnya adalah kosekan alfa. Ya, ini ibu singkat tulisnya kosek, ya, kosekan alfa. Kosekan alfa itu adalah mide, miring per depan, ya, kebalikan dari sin alfa. Jadi miringnya apa? Miringnya ini, ya. Miring adalah C. Kemudian depannya mana? Depannya adalah A. Jadi C per A. Kemudian selanjutnya adalah sekan alfa. Ibu singkat menjadi sekan alfa sama dengan misa, miring per samping. Lihat ini sudut alfanya, miringnya mana? Miringnya adalah maaf sini. Miringnya adalah C, sampingnya adalah B. Maka jadi C per B. Ya, lihat sekan alfa ini kebalikan dari cos alfa. Kemudian kotangan alfa. Kotangan alfa ini kebalikan dari si tan alfa. Ya, yang tadinya desa jadi sade. Nah, ini alfa. Sampingnya mana? Sampingnya adalah B. Depannya mana? Depannya adalah A. Jadi B per A. Nah, dari rumus perbandingan trigonometris ini, ya, kita bisa simpulkan. Simpulkannya apa? Kalau kosekan alfa, tadi kan dia kebalikan dari sin alfa. Maka kosekan alfa sama aja dengan 1 per sin alfa. Kemudian sekan alfa, tadi kan sekan alfa ini kebalikan dari cos alfa. Maka kita bisa jadi tulis 1 per cos alfa. Nah, kemudian kotangan alfa. Kotangan alfa ini tadi kebalikan dari tan alfa. Maka kotangan alfa sama aja dengan nilainya 1 per tan alfa. Ya, sampai sini paham ya, insya Allah. Oke, langsung saja kita ke contoh perbandingan trigonometri. Nah, ini carilah nilai kelima perbandingan trigonometri lainnya untuk sudut lancip θ jika berlaku cos θ-nya sama dengan 3 per 5. Oke, langsung kita jawab saja ya. Langkah pertama adalah kita buat segitiga siku-sikunya dulu nih. Dan kita buat sudut θ-nya di sini. Boleh buat sudut θ-nya di sini atau juga boleh di sini. Tidak di sini ya, karena ini sudah ketahuan besar sudutnya adalah berapa? Iya, 90 derajat karena dia sudutnya siku-siku. Jadi kalian boleh tulis di sini, boleh juga di sini. Nah, kebetulan Ibu tulisnya di sini sudut θ-nya. Oke, kita tulis dulu cos alfa. Cos θ. Cos θ sama dengan samping per miring. Ini sudut θ. Sampingnya 3. Sampingnya sebelah mana? Oh, sampingnya di bawah sini. Berarti kita tulis 3. Kemudian miringnya 5. Miringnya 5. Nah, berarti miring ini nih. Ini selalu yang miring ini ya. Oke, miringnya 5. Nah, berarti, ini kan segitiga siku-siku nih. Nah, di kelas 8 kalian pernah belajar tentang teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, itu insya Allah kalian sudah hatam. Ya, nah berlaku apa? Kita mencari, ini kan sudut θ nih, berarti kita cari si depannya kan. Nah, depannya itu sama aja dengan, kalau teorema Pitagoras kan berlaku, ini kan, kalau misalnya yang ditanya sisi miringnya, maka dijumlahkan. Nah, kalau ini sisi miringnya sudah diketahui dan satu sisi yang lainnya. Berarti kalau kita mencari sisi yang satunya, kita dengan cara dikurang. Maka depannya sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, berarti 25 kurang 9, akar dari 16. Akar 16 berapa? Akar 16 sama dengan 4. Maka nilai si depannya itu adalah 4. Ya. Nah, sekarang ketiga sisi dari segitiga siku-siku ini sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita masukkan ke kelima perbandingan trigonometri yang lainnya. Yang pertama sin θ. Sin tadi apa? Sin demi. Nah, sini. Sudut θ-nya depannya apa? 4. Miringnya 5. Oh, berarti 4 per 5. Kemudian cos sudah berarti kita ke tangan. Tan θ. Tan adalah desa, depan.
Depannya sudut theta apa? 4. Sampingnya apa? Oh, 3. Berarti 4/3. Kemudian kosekan theta. Kosekan theta kan tadi kebalikan dari sin ya. Kosekan berarti mi D. Miringnya apa? Miringnya 5. Depannya apa? Depannya 4. Maka 5/4. Kemudian sekan theta. Nah, sekan theta ini tadi kebalikan apa? Kebalikan dari cos theta. Berarti misa. Miringnya apa? Miringnya 5. Sampingnya 3. Maka nilainya adalah 5/3. Ya, yang terakhir kotangan theta itu kebalikan dari tan theta. Maka sah D. Sampingnya apa? Sudut theta ini sampingnya 3, depannya 4. Maka 3/4 ya. Nah, ini satu contoh lagi supaya menguatkan kalian. Carilah nilai kelima perbandingan trigonometri lainnya untuk sudut lansip theta jika berlaku tan tetanya sama dengan setengah. Oke, sama kayak tadi, kita buat dulu segitiganya, segitiga siku, dan kita buat lagi sudut tetanya di sini, ya. Sama seperti tadi, boleh di sini, boleh di sini, terserah kalian, mana aja boleh, ya. Oke, kita cari dulu tan teta sama dengan desa, depan per samping. Sudut tetanya ini, depannya berapa? Depannya 1. Oh, depannya 1. Sampingnya berapa? Sampingnya 2. Nah, berarti kita cari sisi miringnya nih, ya. Cari sisi miringnya pada teorema Pitagoras diapakan? Dijumlahkan. Maka miringnya sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Berarti akar dari 1 tambah 4, 5. Maka akar 5. Maka sisi miringnya ini adalah akar 5. Ya, sisi miringnya adalah akar 5. Oke, sekarang kita cari kelima perbandingan trigonometri lainnya. Yang pertama kita cari sin theta. Nah, sin theta ini apa? Sin tadi demi. Demi depannya apa? Sudut theta ini depannya 1. Oh, 1 per. Miringnya apa? Miringnya akar 5. 1 per akar 5. Nah, karena di bawahnya bentuknya akar, maka kita rasionalkan. Rasionalkannya dengan cara apa? Dikali sama angka akar yang sama. Jadi dikali akar 5 per akar 5. Nah, 1 dikali akar 5 jadi 1 jadi akar 5 kan? Akar 5 kali akar 5 jadi 5. Maka jadi 1/5 akar 5. Oke, selanjutnya cos theta. Cos theta ini apa? Sami, samping per miring. Lihat sudut theta ini, sampingnya apa? Sampingnya 2, miringnya apa? Miringnya akar 5, jadi 2 per akar 5. Sama kayak tadi ya, karena bentuk di bawahnya bentuk akar, maka kita rasionalkan. Rasionalkan dikali apa? Kali akar 5 per akar 5. Jadi 2/5 akar 5, ya. Oke. Selanjutnya, kosekan theta. Kosekan theta ini kebalikan dari sin kan? Tadinya kalau sin demi, maka kosekan mi D. Miringnya apa? Miringnya akar 5. Depannya apa? Depannya 1. Maka akar 5/1. Nah, akar 5 dibagi 1. Jadi nilainya hasilnya akar 5. Kemudian, sekan theta. Sekan theta kebalikan dari cos theta. Kalau cos tadi sami, maka sekan jadi misa. Miringnya apa? Miringnya akar 5. Sampingnya apa? 2. Maka jadi akar 5/2. Atau kita buat tulisnya jadi setengah akar 5. Ini boleh ya. Kemudian selanjutnya adalah kotangan theta. Kotangan theta kan kebalikan dari tan theta. Yang tadinya desa jadi sade. Sampingnya apa? Sampingnya 2. Depannya 1. Maka 2 bagi 1 hasilnya 2. Ya, paham ya? Insya Allah kalian paham. Oke, ini latihan yang kalian kerjakan. Ya, yang pertama nyatakan 20 derajat, 40 menit, 20 detik ke dalam satuan derajat desimal. Kemudian untuk tiap sudut berikut ini, ubahlah dari satuan derajat menjadi satuan radian atau sebaliknya. Jadi kalau bentuknya derajat diubah ke dalam bentuk radian, kalau bentuknya radian diubah ke dalam bentuk derajat. Yang pertama 240 derajat, kemudian yang B min 330 derajat, yang C 7 pi per 6 radian, yang D min 5 pi per 4 radian. Oke, yang ketiga, tentukan kelima perbandingan trigonometri lainnya jika diketahui yang pertama sin alfanya 2/5, yang B-nya kosekan tetanya 13/5. Ya, kalian kerjakan sendiri untuk latihan di rumah.
Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini sampai habis. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dari awal sampai akhir ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.